You really grown. バカにすんなよ。それでも親父かよ。 Hey Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Zen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-31. Episode yang Yuya itu memberikan plot twist lagi. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana kalau ternyata semua kejadian buruk dalam hidup arek-arek bukan kebetulan, tapi mimpi seseorang? Dan lebih gilanya lagi, orang itu adalah sosok yang kamu percaya. Di episode ini, semuanya kebongkar. Bukan cuma soal kodenya aja, tapi juga siapa sebenarnya Zero. Dan kenapa hidup aku selalu penuh bencana. Baku menerima vonis kejam dari Zero. Kamu akan dieliminasi oleh kode. Nggak terima begitu aja, Baku nekat masuk ke dalam mimpi Zero. Ya nggak nekat-nekat banget sih. Cuma Baku ini ingin melindungi orang-orang terdekatnya, termasuk Nemu sendiri. Tapi di sana dia malah diserang sosok misterius yang kusebut Zetsu Ireng dan dipaksa menghadapi kebenaran yang jauh lebih gelap. Di sisi lain, Shake mulai bergerak lagi nih. Dia memanfaatkan Nemu dan menjebaknya ke dalam Nightmare Prison. Dikelilingi banyak nightmare, Nemu ada di posisi paling bahaya. Episode dibuka di markas kode. Tri berbicara dengan seseorang menggunakan bahasa Inggris, dan orang tersebut menegaskan bahwa situasi ini sudah tidak bisa diabaikan lagi. Lalu Tri meminta agar tugas tersebut diserahkan padanya. Ini memberi sinyal kuat bahwa aksi Baku sudah dianggap ancaman serius dan kemungkinan besar ada sosok yang lebih tinggi dari Zero dalam struktur organisasi kode nih. Dan setelah mengatakan bahwa serahkan tugas ini padaku, Tri keluar dari ruangan ya. Shin berpindah ke Baku yang sedang berziarah nih ke makam orang tuanya dan berdoa. Setelah selesai, ia akan berjalan pergi tuh, tapi dia bertemu dengan Zero. Awalnya Zero berbicara dalam bahasa Inggris, yang artinya, kamu benar-benar sudah besar ya. Ya, sehingga Baku tidak memahamilah maksud dari perkataan itu. Namun saat Zero beralih ke bahasa Jepang, Zero mengatakan datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Di momen ini Baku menyadari bahwa suara yang dia dengar ternyata adalah Zero. Zero kemudian mengungkapkan bahwa Baku telah membocorkan rahasia tentang mimpi ramalan, atau recognition-nya Baku lah ya. Sehingga kode akan segera menghabisinya. Targetnya bukan hanya Baku seorang, tetapi juga orang-orang terdekatnya seperti Minami, Nemu, Fujimi, Nasuka, dan bahkan Nox sendiri. Baku marah dan menyebut mereka pembunuh. Organisasi tersebut itu pembunuh ya. Namun Zero menjelaskan bahwa semua operasi dilakukan di dalam mimpi, sehingga tidak ada bukti. Dan saat Baku tidur nanti, mungkin tidur itu akan menjadi tidur terakhirnya. Mengetahui hal itu, Baku langsung bersiap dan menulis nama misi Counter the Assassination. Ia menyuruh Minami, Fujimi, dan Nasuka untuk tetap terjaga dengan minum minuman di kaleng ya. Itu ya kayak kita begadang lah minum kopi. Ya, ini tujuannya agar tidak masuk ke dalam mimpi, agar mereka ini tidak dibunuh oleh kode lah. Ya, karena Baku sadar serangan kode hanya terjadi saat tidur. Namun strategi ini jelas hanya bersifat sementara karena manusia memiliki batas fisik. Bukan dunia nyata cerita Zetsu, tapi di dunia nyata beneran. Kita kan kalau begadang atau minum kopi kan cuma sifatnya sementara.
Sedangkan kita itu masih ngantuk beberapa jam setelahnya setelah minum kopi. Akhirnya Baku dan Zero tertidur. Di dalam dunia mimpi, Baku berada di kereta kosong lalu keluar menuju sebuah tempat yang ia yakini sebagai mimpi Zero. Di sana ia bertemu Nemu yang tampil seperti Zetsu. Namun tiba-tiba muncul Zetsu ireng dan langsung menyerang. Baku berubah menjadi Zetsu Impact dan melawan. Sementara Nemu disuruh kabur karena juga menjadi target kode. Saat mencoba melarikan diri, Nemu justru masuk ke jebakan Shake melalui pintu misterius dan dibawa ke markasnya. Shake mulai memanipulasi Nemu dengan mengatakan bahwa mimpi buruk berasal dari dosa manusia dan menuduh Nemu sebagai sumber nightmare-nya. Hal ini membuat Nemu mulai ragu dan merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Dan kita diperlihatkan kalau Nox itu disuruh Delady untuk melindungi Nemu ya. Dan dari percakapan itu, Nox juga ingin memanfaatkannya, tapi ini memanfaatkannya itu dalam arti positif ya, bukan negatif. Kalau ku tangkap dari scene itu ya. Nah, lalu Nox datang menyelamatkan Nemu dan membawa kabur si Nemu tersebut. Namun ia juga mengatakan bahwa nightmare tidak sepenuhnya berasal dari Nemu. Meski begitu, jika Nemu ingin bertahan dari kode, maka ia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatannya, seperti yang Nox katakan kepada Nemu ya. Kembali ke Baku, pertarungan melawan Zetsu ireng ini berlangsung intens dan di tengah pertarungan ia mulai melihat potongan masa lalu. Melihat dirinya saat kecil bersama ayahnya dan Zero. Dari sini terungkap bahwa Baku pernah bertemu Zero di masa lalu. Kemudian terungkap fakta besar bahwa Zetsu ireng bukanlah Zero, melainkan nightmare yang berasal dari alam bawah sadarnya Zero. Dan semua kejadian buruk yang dialami Baku selama ini termasuk Black Case ternyata merupakan manifestasi dari mimpi Zero itu sendiri. Zero kemudian menggunakan lucid dream-nya dan mengakui bahwa mimpinya adalah menyelesaikan sistem Zetsu sebagai seorang komandan. Ia menganggap Baku sebagai pion yang gagal dan siap menyingkirkannya. Namun Baku bangkit dan melawan menggunakan kekuatannya sendiri sambil menyatakan ia bergerak atas kehendaknya. Counter the association. Dalam pertarungan itu, semua serangan nightmare yang muncul ternyata merupakan kejadian nyata yang pernah dialami Baku di dunia nyata. Hal ini membuat Baku akhirnya menyadari bahwa semua penderitaan yang ia alami sejak kecil berasal dari mimpi Zero. Di sisi lain, Nemu terus berjuang dengan identitasnya dan mulai mempertanyakan asal-usul dirinya. Ia merasa dirinya adalah hasil dari nightmare dan bukan manusia sepenuhnya. Episode ditutup dengan konfrontasi emosional antara Baku dan Zero. Baku menuduh Zero menyembunyikan mimpi aslinya dan bahkan memanfaatkan anaknya sendiri demi mencapai tujuan tersebut. Ia mempertanyakan apakah Zero masih pantas disebut sebagai ayah. Sementara Zero hanya diam tanpa memberikan jawaban. Yaitu adalah alur cerita dari episode 31 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Plot twist dari Yuya lagi nih. Aduh. Ya ternyata Nemu itu ibunya Delady, ya kan? Kalau Baku anaknya Zero. Kayak pernah dengar nih, kalau kita berkiblat di series sebelah ya atau Ultraman, Seven kan anaknya Zero. Ya di Kamen Rider Seven anaknya Zero. Ya gimana tuh? Mungkin ada referensi ke situ lah, mungkin ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin penting dari episode ini. Kode di episode ini kelihatan jauh lebih besar dari yang kita kira. Karena Tri tidak bertindak sendiri dan jelas menerima tekanan dari pihak yang lebih tinggi sehingga ini langsung memberi gambaran bahwa Zero bukan pemegang kendali utama dalam organisasi ini. Karena Zero itu kan cuma komandan ya. Komandan itu kan ada atasannya lagi, kalau nggak salah itu Laksamana. Struktur mereka rapi dan tertutup. Setiap keputusan punya rantai komando yang jelas
Dan di titik ini, Baku sudah resmi dianggap sebagai ancaman serius yang harus segera disingkirkan tanpa kompromi sedikit pun. Yang bikin situasi makin berat, respon dari Kode langsung ekstrim tanpa negosiasi atau peringatan resmi. Mereka langsung memilih eliminasi sebagai solusi. Ini menunjukkan kalau organisasi ini dibangun untuk menjaga rahasia dengan cara keras dan tanpa emosi. Dari sini konflik berubah total karena ini bukan lagi sekedar masalah antara Baku dan Zero, tapi sudah naik jadi perlawanan terhadap sistem besar yang dingin dan terorganisir. Zero memilih memberitahu Baku tentang rencana pembunuhan tersebut meskipun dia bagian dari Kode. Dan ini jelas terlihat aneh secara logika karena seharusnya dia diam. Tapi justru dari sini terlihat ada sisi personal yang masih tersisa dalam dirinya, dalam diri Zero. Cara dia menyampaikan juga terasa seperti menguji mental Baku, bukan sekedar memberikan ancaman kosong. Hal ini membuat posisi Zero jadi titik hitam putih karena dia tetap menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Kode, tapi di saat yang sama memberi ruang bagi Baku untuk bereaksi, seolah dia ingin melihat keputusan apa yang akan diambil Baku dalam kondisi terdesak. Ini adalah bentuk kontrol yang halus karena dia tidak menghentikan sistem, tapi juga tidak sepenuhnya menutup jalan. Dunia mimpi Zero digambarkan sebagai ruang yang tidak stabil dan penuh perubahan. Ini bukan sekedar latar biasa, tapi cerminan dari isi kepala Zero sendiri. Semua yang muncul di dalamnya punya makna dan terhubung dengan memori serta emosinya. Identitas di dalam mimpi juga tidak tetap karena Nemu bisa tampil berbeda dan Zetsu Ireng muncul sebagai bentuk lain dari sesuatu yang lebih dalam lagi. Ini menunjukkan bahwa mimpi bukan realitas yang pasti, tapi ruang yang dibentuk oleh emosi dan ingatan. Sehingga konflik di dalamnya jadi jauh lebih sulit diprediksi. Shake tidak menyerang secara fisik di episode ini, tapi memilih pendekatan psikologis dengan menanamkan rasa bersalah pada Nemu. Dia mengarahkan Nemu untuk percaya bahwa Nightmare berasal dari dosa manusia dan perlahan membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Jika Nemu percaya dengan perkataan Shake, maka dia akan runtuh dari dalam tanpa perlu diserang secara langsung. Ini yang membuat Shake jadi berbahaya karena dia tidak perlu menang dalam pertarungan fisik. Cukup membuat target kehilangan kontrol dan arah. Ini adalah bentuk serangan mental yang sangat efektif, seperti yang dilakukan Shake kepada Minami ya. Pengungkapan terbesar di episode ini adalah semua kejadian buruk yang dialami Baku ternyata berasal dari mimpi Zero. Ini langsung mengubah seluruh perspektif cerita karena Baku bukan korban acak melainkan bagian dari pola yang terus berulang. Hal ini juga menunjukkan seberapa jauh Zero terobsesi dengan mimpinya karena dia rela mengorbankan siapa aja demi mencapai tujuan tersebut. Di titik ini, konflik berubah menjadi benturan ide antara Baku yang ingin menghentikan siklus dan Zero yang ingin menyelesaikan mimpinya dengan cara apapun. Episode ini bukan cuma soal pertarungan, ini tentang kebenaran yang akhirnya terbuka. Baku sadar hidupnya dipengaruhi mimpi Zero. Nemu mulai hancur karena manipulasi dan Zero terbukti rela mengorbankan siapa saja. Sekarang konflik berubah.
Baku tidak hanya melawan kode, tapi mencoba menghentikan sumber semuanya. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 31 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku ini plot twist terbesar sejauh ini dari cerita Zetsu ya. Plot twist terbesar dari Yuya Takahashi. Sejauh ini juga ceritanya juga rapi. Oleh karena itu aku tidak mendewakan Yuya sepenuhnya ya. Karena di pembuatan series ini ada lead director, ada bagian koreo, ada bagian cerita, itu digabung menjadi satu dan keren, menghasilkan output yang keren. Dan di episode ini cerita Yuya itu sudah sedikit rapi lah dari series-series yang sebelumnya. Kalian tahulah series yang digarap Yuya itu seperti apa ya. Menurutku sendiri episode ini cukup menghibur. Menghiburnya apa bang? Menghiburnya itu karena Nemu cosplay menjadi Zetsu. Itu menghibur sekali sih. Tapi setelah itu bam cerita menjadi serius ya. Meskipun dari awal cerita sudah serius, tapi di fase akhir cerita episode ini itu makin serius karena konklusi antara Zero dan juga Baku itu akan semakin mantap ya. Karena ini adalah hubungan darah. Itu plot twist dari Yuya. Dan pertanyaanku di episode kali ini, kalau arek-arek di posisi Baku, arek-arek bakal lawan atau berhenti nih? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Kalau menurutku sih aku bakal lawan ya, dan mencoba menghentikan peperangan ini. Kalau aku berhenti, akan semakin banyak yang menjadi korban. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow igaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.